Halo, selamat siang rekan Forex. Apa kabar kalian hari ini? Balik lagi ke channel saya Private Forex Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membuat analisa lagi di Bitcoin ya, atau Bitcoin US dollar ya. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022, jam menunjukkan pukul 1 siang lewat 33 menit waktu Indonesia bagian Barat. Karena di video sebelumnya saya punya analisis, punya keyakinan bahwa Bitcoin kedepannya bakal naik ya harganya. Kalau nggak salah kemarin terakhir bikin video seminggu yang lalu ya. Sekarang hari apa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, harga ada kisaran kira-kira ada di sini ya, $16.500 ya. Dan sekarang udah di 16.900 ya, udah mulai naik. Sempat tertinggi di $17.300 tapi masih tertahan turun lagi. Nah, di video kali ini kita akan kembali membahas kemungkinan kedepannya Bitcoin apakah bisa ada kemungkinan untuk bergerak naik lebih jauh atau malah akan turun. Nah, sebelum kita membahas ke video Sebelum kita bahas ke analisa, saya mau sharing dulu kepada teman-teman semua, mau info ya, sebuah produk dari designwallet.com ya. Ini salah satu perusahaan asal Korea Selatan ya, yang memproduksi hardware wallet teman-teman ya. Nah, hardware wallet seperti ini, saya punya udah hardwarenya. Teman-teman bisa lihat video unboxingnya ada di kolom deskripsi ya, video unboxing dari hardware wallet ini. Nah, fungsinya hardware wallet ini untuk apa sih? Nah, ini dia nih. Ada namanya Design Biometric Wallet. Jadi alatnya seperti ini, teman-teman. Jadi di sini kita bisa menyimpan aset kripto kita lebih aman, mau itu Bitcoin, Ethereum, Solana dan berbagai macam kripto lainnya ke dalam alat ini. Jadi ini semacam brankas gitu ya, teman-teman. Nah, selama ini kita menyimpan aset kripto kita kan di exchange ya. Nah, di exchange itu sebetulnya kita hanya menitipkan aset kita ke exchange tersebut, teman-teman. Jadi ya memang di exchange ada wallet, tapi itu wallet milik exchange itu, teman-teman. Jadi kayak bukan wallet mandiri gitu. Jadi ya kayak kasus FTX kemarin, ketika exchange-nya bubar, maka uang yang ada di wallet kita yang ada di FTX ya ikut ambiar juga ya, teman-teman. Termasuk saya sendiri, saya untuk nggak nyimpan banyak di situ, hanya $100 dan ya nggak bisa kembali. Yang kasihan sih teman saya itu ada sampai dana di FTX itu, teman saya yang satu ada $18.000, teman saya yang satunya lagi ada $50.000 teman-teman. Dan itu jumlahnya wow sih kalau menurut saya. Nah, jadi ini dia ya, biometric hardware wallet. Jadi aset kita bisa kita simpan di sini. Nah, ini keunggulannya di sini ada multiple cryptocurrency support. Jadi apa aja ya koin kripto bisa kita simpan. Secure private key management. Nah, ini dia nih, private key-nya ini di sini ini di-generate dari device-nya ya, without connecting to the additional software program. Jadi ini lebih aman ya, karena si passwordnya ini di-generate dari alat ini. Jadi setiap alat nanti beda gitu loh. Jadi nggak di-generate via aplikasi atau dari online. Jadi ini offline ya, teman-teman. Kita bisa terus ini large OLED display, biometric authentication. Ini juga ada untuk sidik jari kita supaya lebih aman ya, keamanan sidik jari, state of the art security ya, backup and restoration. Jadi dalam kasus seandainya alat ini hilang atau dicuri atau kena reset factory setting, nah ini sangat mudah untuk direstorasi, teman-teman. Selama teman-teman megang passwordnya ini ya. Jadi yang paling penting nanti ini passwordnya harus disimpan baik-baik ya, teman-teman. Disimpan rapat-rapat, ditulis, biasanya ditulis sih. Jadi nanti itu bisa direstorasi. Jadi ini nanti aset kripto kita tuh nyimpennya kayak di ledger gitu ya. Kalau teman-teman tahu, ledger itu ibaratnya kayak jaringan dari si koin itu sendiri gitu loh. Ledger atau orang kadang nyebutnya cold wallet ya. Jadi kayak gitu.
Jadi memang lebih aman. Nah, buat teman-teman yang penasaran mungkin berapa sih harganya untuk alat ini? Nah, alat ini harganya $129 aja kalau teman-teman beli dari link yang saya udah taruh di kolom deskripsi, teman-teman. Kalau teman-teman beli secara umum langsung ke websitenya itu harganya $159 per satu itemnya. Ini nanti langsung dikirim dari Korea Selatan ya, teman-teman. Nah, untuk pengirimannya nggak usah khawatir, ini pengirimannya pakai DHL ya, jadi langsung pasti bisa sampai ke rumah teman-teman semua ya. Nah, ini teman-teman bisa baca apa aja keunggulannya di sini ya. Ini fasilitasnya apa aja, Bluetooth, baterai, bla bla bla. Nah, terus informasi lagi kalau teman-teman langsung beli dua sekaligus, ini juga ada linknya khusus untuk langsung beli dua ya. Itu harganya lebih murah lagi dari harga normalnya $318, teman-teman hanya bayar $219 aja, dan ini lebih hemat $100 ya teman-teman kalau teman-teman beli dua langsung. Nih contoh, kalau misalnya beli satu kan 129, kalau beli dua kan 200, katakanlah 250, bahkan misalnya beli ini pakai link ini satu-satu ya, berarti kan 260 lah. Nah, ini hanya $219 ya, langsung dapat dua gitu. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman yang mau mengamankan aset kriptonya? Sangat disarankan untuk membeli hardware wallet semacam ini ya. Teman-teman bisa gunakan, dan ya itu aja sih infonya ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi langsung kita balik lagi aja ke chart ya teman-teman. Nah, oke, kita balik ke chart Bitcoin. Ini kita lihat di time frame daily ya teman-teman. Time frame daily, kalau kita tandain di sini ini support ya, atau kita sebut harga terendah, low. Di sini harga tertinggi, dia naik harga tertinggi, terus tertolak lagi kan. Ini harga terendah, dan ini harga tertinggi yang sebelumnya sudah di break. Jadi dia sudah ada pola gelombang naik ya teman-teman di time frame daily ya. Artinya ada kemungkinan harga bisa break high lagi ya teman-teman. Selama yang low ini di 15.983 ini nggak di break ke bawah ya. Jadi ada body candle open close di bawah ini ya teman-teman. Ini pas di harga 16.000. Jadi itu clue-nya. Jadi teman-teman harapan saya sih bisa DCA ya, udah mulai nyerok Bitcoin atau BTC up token yang ada di Binance, itu leverage 1 sampai 4 kali kalau nggak salah. Bukan satu sih, 1, sekian ya, 1,8, kadang bisa sampai 2 kali, itu lumayan lah. Soalnya kalau modal teman-teman uang yang kecil, beli Bitcoin ini kalau naik nggak kerasa gitu. Katakanlah teman-teman modalnya cuma 500.000 ya, ketika Bitcoin naik ke harga $32.000, nah itu kan profitnya kan 2 kali lipat, berarti uangnya teman-teman dari 500.000 cuma jadi 1 juta gitu kan. Dan itu naik ke $32.000 itu jangka waktunya juga lama sekali sih. Atau teman-teman dari 16.000 ya, tapi kalau cuma modal 500.000 rupiah misalnya turun ke 13.000, ya nggak kerasa, paling cuman berkurang sedikit asetnya gitu kan. Jadi memang disaranin memang kalau mau beli Bitcoin di spot market, modalnya harus agak gede gitu loh. Kalau bisa sih minimal 5 juta ya, atau bahkan 10 juta lah minimal sediaan uang ya untuk beli Bitcoin kalau menurut saya. Nah, ini Bitcoin. Nah ini teman-teman ya, ini aset saya ya. Total $12.700 ya. Ini yang belum saya belikan Bitcoin ada $6.900. Kemarin saya nambah lagi Bitcoinnya. Ya, ini total sementara $2.500 ya asetnya. Ini masih floating minus karena saya DCA dari harga agak mahal ya. Terus BTC up ini saya ada $2.600. Ini juga BTC up juga masih floating minus, jadi saya juga belinya di harga yang agak tinggi ya teman-teman.
maksudnya agak tinggi ya di sekitaran berapa, 19.000, 18.000, 17.000 sampai 16.000 itu saya di CA gitu. Nah, ini ya. Nah, untuk target kenaikan Bitcoin, saya berharap sih ini bakalan naik sampai 30.000 dolar ya teman-teman. Ini masih jauh sih perjalanan kenaikan kita ya. Sih kita paling nggak 28.000 dolar ya di sini. Nah, ini juga penurunannya udah banyak banget ya teman-teman. Nah, ini dari high 68.000 dolar, low, high, low, high, break low lagi, naik. Masa mau break low lagi ya, bisa aja sih break low. Yang penting kita udah antisipasi. Saya sendiri juga udah antisipasi kalau Bitcoin kemungkinan masih bisa turun lagi ya. Jadi saya udah siapin dana buat beli lagi di harga paling murah kalau seandainya itu terjadi. Maksimum penurunan Bitcoin saya pikir ada di kisaran sebentar ya. Nah, ini kayaknya. Nah, ini yang saya gambar ya. Nah, ini di kisaran 14.000 dolar ya. Dan 13.800, 14.100, 13.800. Nah, disitulah kira-kira. Nah, ini ada enggak, itu udah kayaknya itu paling jauh ya, 13.800 dolar. Di sini ada level resisten sebelumnya ya. Ini belum pernah dites harga. Kalau dites bisa jadi ini jadi level support teman-teman. Gitu ya. Jadi contohnya kayak yang di sini ya. Ini kan level resist tertinggi yang kapan hari ya, tahun 2017. Ini di 19.500 dolar. Kemudian ketika harga dari atas tuh masuk ke area ini dia terpantul di sini. Lumayan nih dari tapi ini lebih sedikit ya, lebih ya, dari harusnya 19.500 dolar dia masih turun ke sekitar 17.000 atau 18.000 baru naik ke 25.000. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat sih ini polanya sementara ini polanya naik ya. Karena dia membentuk low yang semakin meninggi dan di sini ada high yang semakin meninggi. Harapannya kedepannya juga ini masih bisa break low lagi. break high lagi ya. Dan ini sepertinya masih ada di dalam zona akumulasi, di mana kalau zona akumulasi sudah terpenuhi biasanya akan trending, entah itu trending ke atas atau trending ke bawah. Tapi saya harapannya trending ke atas ya, karena ini harganya udah sangat murah-murah sekali ya Bitcoin kalau menurut saya. Jadi harusnya sih koreksi naik dulu. Dan kalau saya lihat di time frame monthly ya ini belum ada gelombang naik di sini. Maksud saya gelombang naik bukan candle ya teman-teman. Ini kan gelombang turun ya. Nah, gelombang naik tuh ada paling nggak beberapa candle dia naik seperti ini ya. Nah, ini baru turun. Nah, ini baru cuma ada satu candle naik, turun lagi. Maksud saya nanti ada gelombang naik, ada beberapa candle monthly, mungkin 2 bulan atau 3 bulan itu harga bergerak naik. Jadi contohnya kayak gini ya teman-teman. Ini kan turun. Nah, ini naik kan, ini kan belum gelombang naik ya, dia turun lagi. Ini candle doang. Ini turun. Nah, ini maksudnya gelombang naik. Beberapa bulan dia naik. Baru ini gelombang turun lagi. Gelombang naik, turun. Nah, ini gelombang naik lagi. Gelombang naik kayak gitu-gitu. Naik, turun, naik, turun, naik, turun ya. Nah, ini belum ada. Mungkin nanti lama-lama datar, lama-lama dia naik seperti ini. Kayak yang di sini ya. Ini benar-benar di bawah 2 bulan kalau kita balik ke tahun itu ya, ini tahun 2018. Ini benar-benar sepi ya, nggak ada pergerakan harga dalam 1 bulan. Lihat aja range candlenya ini kecil banget dan pasti orang boring nunggu ini ya. Berbulan-bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya. 4 bulan aja candlenya cuma segini-gini, baru di bulan ke-5, 6, 7 baru dia naik. Nah, ini
Nggak tahu juga nanti apa bulan Desember candlenya masih kecil, nanti bulan Januari juga kecil, atau entah di bulan Februari, Maret, April baru dia bergerak naik. Kalau menurut saya sih seperti itu ya teman-teman. Jadi buat yang ngehold Bitcoin ya, maksudnya jangan ngehold baru beli ya, itu di hold aja. Kalau yang ngehold harga beli dari harga 50.000, 40.000, saya nggak tahu nasibnya, karena menurut saya kalau Bitcoin naik ini idealnya ya, saya cuman kita kan namanya market nggak tahu lagi. Itu paling nggak ke 32.000 atau 34.000 itu udah paling tinggi ya, karena di sini ada level support sebelumnya ya. Bisa jadi di 32 atau 34 harga mantul turun lagi seperti itu. Nah, kayak ini contohnya ya. Ketika ini dia naik, ya ini kan bear market. Nah, ini mulai bullish lagi, naik koreksi ya. Naik, dia nggak bisa lebih dari harga tertinggi paling di level-level support sebelumnya kan di mana nih, sini nih. Kira-kira di sini lah ya support sebelumnya. Sebentar, ini mungkin harus turun time frame, nggak kelihatan candlenya. Nah, ini kayak gini nih. Ini kan high, low, nah ini naik, ini break ya. Jadi supportnya itu ada di 14.000 dan ini tepat sekali teman-teman ya. Dia turun, naik, dia retest ke level support yang di break waktu itu. Ini berubah fungsi menjadi level resist. Dia dites, dia nggak bisa naik lebih lanjut lagi. Sampai di halving baru dia break high. Nah, karena halving ini masih lama ya, kalau teman-teman belum tahu halving, bisa Google aja halving Bitcoin itu apa. Masih 2025, jadi kemungkinan di tahun 2023 kalaupun dia naik, kejadiannya bisa jadi mirip seperti itu. Kalau naik kemungkinan dia hanya sampai 32.000 atau 34.000, karena di sini ada level support sebelumnya, ini support ya. Yang ini sekarang udah di break. Jadi kalau dia naik cuma retest doang, kemungkinan dia bakal turun lagi ke bottom Bitcoinnya. Jadi mungkin kayak gitu dulu aja ya teman-teman untuk sharing analisa dari saya ya. Tunggu sebentar ya. Coba kita lihat dulu time frame 4 jam. Nah ya, ini arahnya masih naik ya. Ini moving average berapa nih? Oh, ini LSMA 48, sorry. Ini BB48, ini kecenderungan arahnya masih naik ya di time frame 4 jam ya. Masih naik, jadi kemungkinan ini di LSMA ini bisa mantul naik lagi. Sementara kondisinya seperti ini ya. Masih cenderung naik, jadi teman-teman masih bisa serok sekarang untuk di CA, nggak ada telat ya. Nggak ada telatnya, jadi silahkan nih. Semoga kita semua diberkati profit. Mungkin segitu aja videonya, semoga membantu. Yang terakhir jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lain. See you, bye guys, thank you.